Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah diberikan kesempatan untuk saling diskusi dan juga saling sharing juga. Semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kalian semua peserta di komunitas KSJ Sumatera di Google Classroom. Dan terima kasih kepada komunitas atas undangannya dan kepercayaannya sebagai saya yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di seminar KSJ Sumatera di Google Classroom. Dan terima kasih pula kepada semua peserta yang sangat antusias dan juga sangat berpartisipasi terhadap acara seminar ini. Semoga materi ini bermanfaat dan acara juga lancar, amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini sebagai seorang penulis atau ingin menjadi penulis atau penulis pemula atau penulis profesional, semuanya yang ikut serta dalam mengembangkan budaya literasi di Indonesia, di mana kita harus menumbuhkan motivasi kita, inspirasi kita untuk menulis agar lebih semangat lagi untuk menciptakan suatu karya juga. Nah, di sini ada beberapa motivasi di mana membuat kalian itu semakin semangat dalam menulis buku dan tidak pernah pantang menyerah untuk menulis buku, terus berjuang dan terus menggali seluruh apa yang diperlukan dalam seorang penulis. Nah, di sini bahwa seorang penulis itu ada royalti juga. Nah, siapa tahu dari royalti dari sebuah buku itu bisa diterbitkan. Nah, di situ mungkin kalian bisa mendapatkan rezeki dari situ, tapi jangan, tujuan kalian dalam menulis jangan satu-satunya itu jangan karena uang, karena itu bukan tujuan jangka panjang. Tapi kalau bukan tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka panjang dalam kita dalam pendirian kita dalam menulis buku, tujuan kita, prinsip kita itu semata-mata kita ingin mengembangkan budaya literasi dan mengamalkan, dan juga ingin mengembangkan, memajukan juga, pokoknya tentang kebaikan di literasi, bukan hanya semata-mata pribadi kita, ekonomi kita juga. Tapi jika membantu perekonomian kita, ya alhamdulillah, itu bonus buat kalian semua. Tapi jika kalian tidak mendapatkan, maka nantinya akan mendapatkan kecewa. Nah, dari kecewa itu kalian sudah menurunkan rasa semangat kalian, tujuan kalian pun nanti tidak akan terlaksana gitu. Pokoknya materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara memotivasi diri untuk menjadi seorang penulis. Nah, rezeki itu kan tidak terduga gitu kan. Itu tidak ada yang menduga uang sebanyak itu akan dipanen gitu. Kalau menjadi seorang penulis yang hebat gitu, berapa banyak buku yang sudah habis gitu, jika cerita kita itu berhasil memikat para pembaca gitu. Nah, apalagi saat pandemi saat ini gitu, pasti royalti itu sangat mendekati dari 10 juta. Nah, itu bagi saya itu angka yang wow gitu untuk dimanfaatkan gitu selama wabah, ketika ekonomi itu semakin menurun sekarang, wabah corona COVID-19, atau proyek atau job yang rasanya itu semakin jauh kan pendapatannya gitu, karena social distancing kan sekarang, ada di rumah aja gitu. Tapi kalau jadi seorang penulis, insya Allah di masa pandemi ini insya Allah akan tinggi gitu. Nah, di situ begitulah keajaiban dari seorang penulis. Jadi menjadi sebuah buah dari keuletan atau kerja keras kita ketika menuntaskan penulisan buku, ya kemudian hari menyumbangkan
seunit rezeki yang tak terduga gitu. Nah, percakapan pada hari ini itu membuat saya berpikir untuk meningkatkan pembaca dan siapa saja yang ingin menulis buku gitu, tetapi selalu kalah gitu oleh yang namanya malas. Nah, ini fragmen ini sangat tepat untuk melecutkan semangat mereka gitu, yang bermimpi jadi penulis buku, tetapi terus menunda. Nah, sehingga aspirasi hidupnya itu berkurang gitu. Nah, di sini kalian kalau membahas royalti itu seperti kejutan yang dikabarkan, kayak booming langsung muncul bom. Jadi kadang pengantar tulisan ini atau royalti itu bisa dianggap sebagai salah satu motivasi ketika menulis. Terserah apakah itu motivasi utama atau sampingan. Tapi yang jelas royalti itu sangat bermanfaat, apalagi di tengah wabah yang tak kunjung reda gitu. Nah, siapapun orangnya, rezeki berupa uang, saya yakin tak akan ditolak kalau uang cukup banyak sudah di tangan kan. Nah, pemanfaatnya itu bebas untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau beli barang yang diimpikan atau meneruskan tulisannya atau tentu saja untuk membantu orang tua juga. Pokoknya terserah. Pokoknya yang selama jalur itu digunakan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya itu tebar inspirasi, di mana lebih dari angka-angka di atas kertas atau saldo di rekening bank atau motivasi berikutnya itu jauh di intag apa ya, karena setiap penulis itu ingin menuangkan ide atau pemikiran itu agar lebih tersebar luas gitu, sehingga pembaca itu bisa memetik manfaatnya. Nah, setiap orang itu punya himpunan atau pengalaman unik gitu, atau cara pandang tentu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, kadang pengalaman atau gagasan itu tampak sederhana, tapi saat dituliskan itu menjadi naskah utuh gitu. Nah, dikemas menjadi sebuah buku yang padu. Nah, pembaca itu justru dapat menemukan insight yang baru gitu, atau pelajaran yang mungkin tak disadari penulis. Nah, motivasi untuk menebarkan inspirasi ini lewat buku gitu ya, tak bisa dipandang sebelah mata, karena menjadi seorang penulis itu karena ya cukup berat juga gitu, tetapi kalau dijalani ya pasti akan mudah gitu jika ada niat gitu. Nah, atau sebagai terapi anti stres. Nah, di situ ketika ide atau unek-unek sukses dituliskan, itu ada beban yang sedikit terangkat dalam menulis buku gitu, bisa menjadi sarana tetapi anti stres ini karena hal-hal yang tak mungkin diceritakan secara lisan gitu, bisa dituliskan dengan gamblangnya aja gitu. Nah, entah curhat berupa pengalaman pahit atau gagasan yang besar atau yang berpotensi atau berpotensi dalam mengubah dunia, atau menuliskan bisa membantu menciptakan kelegaan juga gitu, karena selama proses menulis itu seringkali penulis melakukan riset gitu untuk melengkapi atau mendalami materi. Nah, aktivitas ini kadang melibatkan kunjungan ke suatu tempat yang bisa menjadi sarana rekreatif, di mana intinya itu melibatkan kunjungan ke suatu tempat di mana otak kita itu akan menjadi lebih segar, atau memindahkan apa yang ada di pikiran kita itu ke dalam tulisan yang akan menciptakan ruang baru gitu, atau otak dan hati kita itu sehingga bisa diisi dengan pengalaman baru. Atau selanjutnya seperti credit point. Nah, di situ motivasi dalam menulis buku tentunya itu saya rasa tak asing gitu bagi kita, karena ketika penerbit indie publishing itu merebak, itu banyak orang yang berbondong-bondong menerbitkan karya mereka, seperti guru, praktisi, atau kalangan profesional, atau menemukan wabah yang mungkin ini waktu tepat gitu, yang untuk mempublikasikan karya dalam bentuk buku dengan cepat gitu, tanpa melalui redaksi penerbitan mayor yang berliku-liku perjalanannya itu atau prosesnya itu sangat jauh gitu. Ya, itu kalau diterima. Kalau ditolak gitu, manapun jalur yang ditempuh, itu buku-buku yang berhasil diterbitkan akan menjadi nilai plus atau kredit point bagi penulisnya. Nah, karya cetak itu tentu dapat membantu meningkatkan karir atau menggerak pangkat yang relevan dengan bidang penulis gitu. Atau dari
selanjutnya itu seperti portofolio. Itu jangan lupa bahwa buku-buku yang telah diterbitkan itu bisa menjadi portofolio untuk memperkuat kompetensi profesional atau meningkatkan kepercayaan diri gitu dalam kehidupan sosial tentunya. Nah, itu setiap judul itu berhasil kita terbitkan akan menjadi koleksi penting gitu guna mendobrak peluang di masa mendatang. Itu berkat buku yang ditulis, dimana sangat memungkinkan kita akan diuntungkan gitu, diundang atau berbicara di forum atau mengisi seminar juga. Karya kreatif itu berupa buku dengan mengukuhkan kepakaran kita gitu. Kalau kita itu sudah menulis, kita itu sudah mencurahkan suatu keilmuan yang valid dari buku-buku itu pun kita mendapatkan peluang dapat terbuka lebar gitu pintu rezeki, atau termasuk kesempatan menulis pengalaman orang lain juga dengan bayaran seperti biografi atau menjadi ghostwriter juga. Ya banyak manfaatnya gitu, karena mungkin masih banyak motivasi lainnya seseorang untuk menulis buku gitu. Nah, semua itu sah asalkan punya dampak positif terhadap diri penulis, lingkungan sosialnya juga. Nah, entah itu demi kepentingan ekonomi atau privilege atau gengsi, atau menulis buku itu punya daya tarik tersendiri atau manfaat yang mungkin kita itu tidak disadari gitu. Yang jauh itu lebih penting, buku-buku itu kita tulis menjadi aset produktif, yaitu investasi yang terbatas waktu gitu, karena potensi yang terkandung di dalamnya itu bisa hidup melebihi usia kita, bebas menginspirasi generasi yang lintas zaman, atau ia punya jasa nasib sendiri yang telah dibuktikan sebagaimana kasus yang dialami gitu. Nah, setelah tahu motivasi menulis buku itu, ya jangan pernah kalian malas gitu, karena jadikan motivasi itu sebagai sumber semangat kalian. Bagaimana kalian bisa menuntaskan penulisan buku yang kalian jalankan gitu, karena banyak juga hal-hal yang perlu kita sadari gitu, baik itu diri sendiri maupun terhadap lingkungan lain gitu. Nah, di sini juga banyak cara dalam meningkatkan minat, passion atau motivasi menulis. Menulis itu menurut saya itu kegiatan yang membosankan, tapi membaca karya-karya orang lain itu juga membosankan. Nah, berpikir dan mengetik di depan layar komputer itu juga bukan hanya membosankan, melainkan membuat badan pegal, sakit kepala. Ya, seperti yang saya rasakan pertama kali itu sakit kepala karena berpikir terlalu banyak gitu. Tapi bagi penulis yang sudah menerbitkan banyak buku, itu terlebih buku bestsellernya atau menulis itu, menurutnya itu kegiatan yang mengasihkan seperti penulis yang hebat. Berpikir itu adalah hobi mereka. Tulisan itu adalah media untuk mengekspresikan pikiran mereka. Jadi bagi penulis fiksi atau novel itu, berimajinasi itu hal yang tak biasa dilewatkan dalam setiap detik gitu, karena sayang gitu, tak semua orang itu memiliki passion yang kuat untuk menulis gitu. Kebanyakan orang itu hanya antusias di awal-awal namun putus di tengah jalan. Nah, hanya beberapa paragraf pertama yang kelar, nah setelah itu berhenti menulis karena putus asa gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini gitu? Nah, apa alasan dibalik rasa malas ketika menulis gitu? Mengapa sih menulis menjadi kegiatan yang membosankan? Kenapa hanya asik di awal gitu? Pasti kalian membayangkan dari apa yang saya analisakan gitu. Karena kalian itu mungkin tak punya alasan yang kuat gitu, kenapa ingin menulis di awal. Nah, kalian itu membaca sebuah buku. Buku tersebut membuat kalian itu merasa terinspirasi, bahkan termotivasi untuk menulis buku yang serupa gitu. Namun ketika melakukan itu kalian berhenti di tengah jalan karena ide atau rencana itu hanya menjadi wacana bagi kalian, itu tak pernah menjadi kenyataan. Nah, di sini kesalahan umum yang dilakukan oleh penulis-penulis pemula itu, mereka tak memiliki alasan gitu, tidak memiliki alasan seberapa kuat gitu mengapa mereka menulis di saat pertama. Nah, karena ada alasan yang kuat, maka konsistensi menulis itu ya bergantung pada mood. Ketika mood jelek, maka ia berhenti menulis gitu. Untuk meningkatkan menulis itu, kamu harus menciptakan alasan yang kuat gitu. Semuanya, kalian
semuanya di seluruh dunia yang ingin menjadi penulis. Alasan kalian ingin menjadi seorang penulis yang best seller, ya kalian harus terus menulis gitu, jangan pernah berhenti menulis. Pokoknya buku pertama gagal, ya terus coba lagi sehingga jadi buku yang best seller gitu. Tapi apabila alasan kalian ini mengubah cara berpikir masyarakat yang masih tradisional gitu, nah misalnya, maka tak ada jika buku kalian itu tidak menjadi best seller, karena kalian tahu bentuk buku itu tetap mengubah cara berpikir orang-orang yang membacanya gitu. Nah, selanjutnya itu kalian kurang menyadari manfaat membaca. Nah, manfaat menulis juga. Menulis itu meski hanya sekedar passion, itu sangat berguna dan juga bermanfaat gitu. Namun tidak semua orang itu menyadari sebuah manfaat gitu. Sebuah manfaat mungkin kalian tuh salah satunya. Nah, tahu bahwa buku itu jendela dunia, tapi belum menyadari sepenuhnya gitu. Nah, menulis itu berguna gitu untuk memperbaiki cara berpikir, juga berguna untuk mengekspresikan ide-ide atau pemikiran, menginspirasi dan juga butuh inspirasi juga. Dan menulis itu berguna untuk meluruskan pandangan gitu, membuat diri ini semakin pintar, luas wawasannya juga, dan memahami bagaimana masyarakat pada umumnya atau tentang berpikir gitu. Tapi karena itu menyadari bahwa manfaat menulis itu secara teori, bukan dengan pengalaman. Tanpa pengalaman, menulis itu dalam jangka waktu yang lama, manfaat dari kegiatan yang selama ini kalian lakukan itu akan terasa tersia-sia gitu, seolah-olah menulis itu tidak ada manfaatnya. Tapi apabila kalian berpengalaman, bahkan tanpa motivasi atau dorongan untuk menulis, itu sering mendapatkan respon dari pembaca, maka manfaat dari tulisan itu sangat terasa bagi kita gitu. Semakin banyak menulis, semakin tinggi motivasi, atau semakin tinggi motivasi itu semakin banyak orang yang menyukai tulisan kita. Nah, kuncinya kalian harus konsisten dalam menulis dan lihat respon dari pembaca juga, dan lakukan dalam kondisi waktu yang cukup lama, maka kalian itu terasa beda gitu, karena kalian itu bisa memulai menulis di platform kecil seperti blog, Facebook, atau Wattpad juga. Nah, kalian juga tidak berani memaksakan diri untuk terus menulis, karena seperti poin sebelumnya, seperti poin yang sebelumnya, itu semakin banyak menulis, itu semakin tinggi pula motivasi inspirasi. Apabila tidak ada ide-ide yang segar untuk dituliskan, itu maka memaksakan diri gitu untuk menulis gitu. Nah, itu cara terakhir untuk mendapatkan ide menulis, atau berpikir bahwa ide yang murni hanya datang dengan sendirinya, itu salah. Karena sebagian besar orang itu belum berpengalaman. Menulis itu adalah kegiatan kreatif atau ide-ide yang tidak bisa dipaksa atau muncul gitu, hanya muncul dengan menunggu ide keluar dari pikiran dengan sendirinya gitu. Itu pemikiran yang salah, karena ide itu dapat dipikirkan, ide itu dapat diambil dari suasana atau lingkungan sekitar, ide itu juga dapat ditarik dari masalah-masalah hidup yang belum selesai gitu, ide itu juga dapat dari masa lalu yang kelam atau masa depan yang diimpi-impikan, ide itu juga bisa diambil dari tren yang sedang menggerogoti masyarakat juga gitu. Karena seperti yang dilakukan oleh banyak penulis hebat, itu penulis buku yang memaksakan dirinya untuk menulis 2 halaman jelek setiap hari. Nah, di situ 2 halaman jelek itu terdapat suatu di mana meskipun jelek itu produktif gitu dalam menulis. Ya, 2 halaman jelek itu bisa dijadikan ide tambahan untuk tulisannya lebih sempurna gitu. Nah, itu bisa didapat dari mana saja selama pikiran kita jernih dan punya kemampuan untuk berpikir, maka ide itu mengalir dengan sendirinya, dan sekali mengalir itu tetap dapat mendapatkan ide gitu, meski ide tersebut belum sempurna gitu. Nah, selanjutnya kalian itu menulis itu tidak perlu terburu-buru, berpikirlah pelan-pelan, karena kalian itu jika kalian menulis dengan terburu-buru, itu dengan rasa cemas atau panik karena target terbit gitu yang tertinggal, maka lebih baik cobalah untuk berpikir atau menulis dengan lebih pelan gitu. Tenangkan sedikit, karena dengan hati yang gelisah, rasa panik atau takut atau gimana, itu kualitas tulisan itu menjadi lebih buruk. Nah, bagi kalian yang hobi membaca, menulis, dan pokoknya kalian jangan buru-buru dalam menulis, karena
rasanya itu beda gitu, karena tulisan kalian itu bisa diacak-acak atau soalnya tak bisa difikir, atau meski pilihan kata yang alurnya juga kurang jelas, nah pembahasannya yang melompat-lompat dan banyak pemborosan kata dan juga sulit dipahami. Nah, demi tulisan kalian lebih bagus, maka jernihkan pikiran terlebih dahulu. Stres dan terlalu banyak memikirkan hal-hal itu membuat tulisan menjadi kurang sempurna. Nah, itu berakhir dengan hilangnya minat dan motivasi menulis gitu. Nah, kalian juga jarang membaca buku atau membaca karya-karya orang lain. Nah, minat, motivasi atau passion itu menulis itu menjadi turun karena kalian itu bisa mengukur kualitas tulisan kalian sendiri. Nah, karena tak tahu kualitas karya sendiri, kalian itu kehilangan semangat karena terlalu banyak meragukan karya kalian yang memang belum sempurna. Karya idola kalian. Nah, ini kesalahan penulis pemula. Mereka itu terlalu banyak membandingkan karya awal yang memang tak sempurna dengan karya idola mereka yang sebelumnya ya, yang sudah diterbitkan banyak buku. Karena banyak membandingkan itu rasa percaya diri pun itu kurang. Nah, itu apa solusinya? Nah, gampang. Bacalah banyak buku dan lebih banyak lagi, mulai dari buku-buku tulisan buruk hingga paling bagus, dari yang paling sederhana seperti motivasi hingga yang terberat seperti buku filsafat juga atau fiksi hingga non fiksi, dari yang kurang populer atau bestseller atau dari lokal hingga buku-buku impor yang berbahasa asing. Atau semakin banyak buku yang kalian baca itu semakin tahu pula gitu bagaimana kualitasnya, semakin paham pula bagaimana gambaran sebuah buku itu mana bagusnya, itu semakin paham pula gitu kualitas tulisan kalian sendiri gitu. Ternyata masih membutuhkan latihan terus menerus gitu. Dengan begini semangat dan motivasi menulis itu semakin tinggi, bukan hanya karena keraguan dalam menulis atau melainkan kalian itu semakin dapat melihat peluang yang bagus dalam tulisan kalian sendiri gitu. Nah, kalian juga jangan terlalu mengharapkan pujian dari orang lain, karena mengharapkan pujian atau tulisan karya sendiri itu justru malah mengurangi semangat dalam menulis. Itu mengharapkan orang lain tuh mengatakan hal-hal baik tentang buku yang kita kerjakan gitu, justru membuat kita malas untuk melanjutkan karena terdapat perasaan bahwa buku kita itu sudah bagus gitu. Meski kita itu menunda-menunda dalam melanjutkannya, itu ketimbang mengharapkan pujian, atau lebih baik mengharapkan kritikan gitu. Tapi berhati-hati ketika mendengar kritikan, karena tak semua kritikan itu faktual atau akurat gitu. Orang itu bisa saja berbicara tanpa benar-benar tahu dan juga mempelajari buku yang kita kerjakan. Itu hanya berminat menjatuhkan semangat kita gitu. Semakin tambah kritik itu juga disampaikan oleh orang yang tepat. Ingat, setiap orang itu memiliki selera buku yang berbeda. Apabila ada orang yang secara sekilas gitu tak menyukai, itu bukan berarti buku kalian tuh jelek, melainkan hanya salah target pasar mungkin. Nah, makanya wawasan yang luas atau kepercayaan diri yang tinggi itu sangat dibutuhkan dalam menulis, karena pada akhirnya kalian sendiri yang menentukan kualitas buku yang kalian kerjakan, sehingga harus tahu betul sebagus atau sejelek apa buku itu gitu. Atau selanjutnya, gaya hidup keseharian atau kesehatan juga harus diperhatikan, dimana apabila kalian itu memang kurang bersemangat atau kurang inspirasi, juga kehilangan motivasi dalam menulis, atau mungkin satu-satunya yang menyebabkan gaya hidup kalian itu kurang sehat atau mempengaruhi badan atau serta pikiran menjadi kurang sehat. Nah, sehat mungkin bagi kebanyakan penulis itu yang paling penting, karena kesehatan mental atau emosional itu, sehat secara mental itu berarti pikirannya lebih jernih. Pikiran yang jernih itu berarti tulisan yang baik gitu. Tapi sehat secara mental itu juga tidak cukup gitu. Kalian juga perlu memperhatikan seluruh bagian tubuh, karena badan dan pikiran itu tidak pernah bisa dipisahkan, saling terhubung satu sama lain. Pikiran yang sakit, badan sakit, pikiran juga ikut sakit gitu. Nah, makanya rajin-rajin berolahraga, makanan, minuman yang cukup, dan hindari begadang untuk yang tak penting gitu. Hindari pula duduk yang berlama-lama di depan layar komputer. Sekali-kali lah pergi jalan-jalan, nikmati pemandangan. Kalau perlu ya ikuti kelas meditasi atau yoga, atau pikiran kita itu menjadi lebih jernih gitu. Dengan begitu bukan hanya badan atau pikiran yang sehat, melainkan kualitas tulisan yang semakin baik, ide semakin mengalir deras ya tanpa mampet gitu. Nah, bagi penulis itu baik itu penulis fiksi, novel, imajinasi, jadi semakin liar buku yang diterbitkan pun jadi laku keras gitu, karena kalau bisa menjadi bestseller. Nah, kayaknya itu kehilangan motivasi atau semangat dalam menulis itu
tidak lagi terjadi, karena kegiatan menulis pun tidak akan lagi terganggu pada mood gitu yang datang pergi seperti angin gitu. Nah, kalian pada akhirnya itu mampu menerbitkan buku dengan percaya diri, dengan menunggu peluang untuk menjadi bestseller. Dan kalian harus banyak belajar dari tips-tips menulis gitu. Pokoknya banyak banget kalian motivasi untuk kalian untuk menjadi seorang penulis. Nah, selanjutnya itu kalian harus mempersiapkan cara menerbitkan buku gitu. Kalian jangan tergantung pada editor gitu. Kalian harus juga belajar bagaimana persiapan dalam menerbitkan buku sendiri. Nah, jadi kita harus mempelajari bagaimana cara menerbitkan buku sendiri. Di sini disebut dengan self publishing. Nah, di situ era digitalisasi itu banyak persaingan gitu antara penulis metode self publish, salah satu cara agar tetap eksis gitu dalam menerbitkan buku juga. Dan dengan kata lain, selain bertindak sebagai penulis buku, itu kalian juga sebagai penerbit buku gitu. Jadi sama-sama menguasai bagaimana cara menerbitkan buku. Nah, self publishing ini menjadi pilihan alternatif dalam menerbitkan buku. Nah, alasannya itu sangat sederhana sekali, karena semakin hari semakin banyak penulis yang bermunculan. Maaf, kurang gak denger ya mungkin ya. Jadi saya ulang dari awal, gimana cara menerbitkan buku sendiri. Maaf, saya lupa pakai mic. Jadi menerbitkan buku sendiri itu disebut sebagai self publishing. Itu di era digitalisasi atau banyak persaingan antar penulis, seperti metode self publishing atau salah satu cara agar tetap eksis gitu dalam menerbitkan buku. Dengan kata lain, selain bertindak itu sebagai seorang penulis buku, itu juga sebagai penerbit buku gitu. Nah, self publishing ini menjadi pilihan alternatif bagi menerbitkan buku gitu. Alasannya ya sederhana sekali, semakin hari itu semakin banyak penulis yang bermunculan. Penerbit mayor pun semakin memperketat gitu syarat naskah yang diterbitkan gitu. Semakin banyaknya persaingan dan ketatnya dari penerbit itu, maka potensi buku kita itu diterbitkan juga semakin kecil. Nah, pengajuan naskah ke penerbit mayor ini ya relatif lama gitu, karena mendorong beberapa penulis yang lebih memilih untuk melakukan cara menerbitkan buku sendiri gitu. Karena selain karena waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat, itu juga tidak membuang-buang tenaga atau pikiran atau waktu gitu. Nah, di sini saya memiliki cara bagaimana menerbitkan buku sendiri gitu. Menerbitkan buku tanpa bantuan dari penerbit mayor. Nah, semua hal yang berkenaan dengan proses penerbitan itu benar-benar diurus sendiri oleh penulis. Kalian cukup menyiapkan naskah, menyiapkan modal, layout, desain cover, mengurus ISBN, dan menentukan kualifikasi buku. Di situ juga kalian menentukan harga, di mana yang pertama, kalian harus menyiapkan naskah. Menyiapkan naskah ini hal terpenting dalam menerbitkan buku. Ini adanya naskah. Tanpa naskah, apa yang akan dicetak gitu. Nah, tentunya naskah yang sudah rapi itu penyampaian bahasa itu mudah dipahami, karena topik yang diangkat juga menarik, dan naskah yang sudah ada juga disunting terlebih dahulu juga. Nah, penyuntingan buku ini dilakukan selain oleh penulis, karena alasan sederhana juga, jika penulis yang melakukan proses penyuntingan akan terjadi subjektivitas, di mana penyuntingan itu dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, selama proses penyuntingan itu dapat membantu proses pengeditan dan juga pembenaran tanda baca, di mana penulisan atau peletakan kalimat yang kurang sesuai gitu. Nah, kalian yang kedua itu menyiapkan modal. Menyiapkan modal ini jika naskah itu sudah siap. Langkah selanjutnya itu mempersiapkan modal. Modal itu berupa uang untuk biaya percetakan itu dalam proses penerbitan buku. Nah, besar uang yang harus dipersiapkan itu bervariasi. Setiap penerbit itu satu yang ada di wilayah satu dengan yang lain itu memiliki kebijakan sendiri, karena banyak modal yang akan kita keluarkan juga gitu, tergantung dari jumlah ketebalan naskah dan juga jenis kertas yang dibuat juga. Nah, ada beberapa percetakan itu selain mencetak buku juga menawarkan proses layout dan pembuatan sampul, ISBN juga. Nah, jika ingin menghemat modal, itu kebetulan menguasai desain layout dikerjakan sendiri gitu, untuk menekan modal gitu. Karena perihal dari harga itu tidak ada salahnya
kita datang dan membicarakan biaya cetak, kemudian membandingkan harga dari percetakan satu dengan yang lain. Dengan cara itu lebih memudahkan untuk menghitung anggaran modal yang perlu dikeluarkan juga. Nah, selanjutnya itu layout. Layout itu proses layout naskah itu salah satu pekerjaan yang cukup vital, karena jika kalian memiliki keterampilan layout, itu tentu akan jauh menguntungkan. Karena jika tidak memiliki keterampilan ini, alternatif menekankan modal dengan cara menyerahkan proses layouter ke freelance, layout naskah juga gitu. Nah, cara ini ya jauh lebih menghemat gitu. Karena bisa menggunakan jasa layout dari pihak percetakan yang menyediakan jasa layout, ya mengingat tidak semua percetakan gitu menawarkan jasa ini gitu. Nah, atau desain cover. Nah, di situ persiapan ini ketika melakukan cara menerbitkan buku sendiri itu memiliki kemampuan desain cover. Poin penting itu dalam sebuah buku itu tergantung dari tampilan cover buku. Nah, cover buku ini salah satu cara media promosi. Bagaimana cara agar pembaca itu langsung tertarik saat melihat pada pandangan pertama dari cover itu gitu. Kayak jatuh cinta ya gitu. Nah, cover buku itu sebagai nilai jual buku. Cover itu menarik dan bagus gitu, benar-benar dirancang, difikirkan yang matang gitu. Misalnya itu memperhatikan font tulisan, memperhatikan judul, hingga memperhatikan warna cover yang kalian pilih gitu. Atau selanjutnya kalian itu mengurus ISBN. Nah, mengurus ISBN ini kepanjangan dari International Standard Book Number. ISBN itu sebagai identitas yang unik gitu, yang terdiri dari 13 digit angka, di mana ISBN ini sebagai identitas buku. Buku itu yang memiliki ISBN itu jauh dihargai oleh pembaca dibanding dengan tidak memiliki ISBN. Itu lokasi lembaga pengolahan ISBN itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Nah, kemarin itu saya daftar, alhamdulillah diterima, tapi belum punya kartu anggotanya gitu, jadi masih mula gitu. Nah, pembiayaan ISBN ini ya untuk satu judul buku itu digratiskan sejak tahun 2011. Itu ada pula syarat mengurus ISBN. Itu kalian mendaftar nama penerbit yang dimiliki oleh tim ISBN atau KDT Perpustakaan Nasional. Yang kedua itu di sana kalian diberi formulir surat pernyataan. Itu yang dibumbui stempel penerbit dengan menunjukkan bukti legalitas akte notaris penerbit gitu. Itu saya susah banget. Dan yang ketiga itu jika surat-surat tersebut sudah terpenuhi lengkap, itu tinggal mengajukan surat permohonan ISBN gitu untuk naskah yang diinginkan. Nah, kalian harus melampirkan fotokopi, halaman judul, atau mencantumkan pengarang atau penerbit buku yang bersangkutan gitu. Itu melampirkan daftar isi, juga kata pengantar, bukti transfer, atau biaya administrasi. Nah, informasi lebih lanjut itu cara mendaftarkan ISBN itu bisa mengunjungi situs perpustakaan gitu. Selanjutnya, kalian menentukan kualifikasi buku. Itu menentukan kualifikasi buku itu menyangkut jenis kertas atau proses percetakan. Itu banyak jenis kertas untuk mencetak buku. Itu ada kertas buram, ekspor atau impor, atau juga jenis kertas HVS putih pada umumnya itu untuk kualifikasi buku gitu, untuk self publishing yang benar-benar ada di tangan kalian. Nah, selanjutnya itu kalian harus menentukan harga. Di situ kalian menentukan harga buku yang perlu dianalisa atau diperhitungkan. Nah, itu sebagai self publish itu bukan berarti memberikan harga buku dengan harga yang terlalu murah gitu, tapi ada beberapa cara untuk menentukan harga. Itu dengan cara survei pasar atau menganalisa pasar gitu. Nah, yang pertama itu seperti survei pasar. Survei pasar ini setidaknya dengan survei atau tahu kondisi yang sebenarnya gitu di lapangan. Misalnya itu melakukan survei harga, atau kita hanya melihat daftar harga antara buku satu dengan yang lain, atau membandingkan dengan yang lain kemudian dibuat harga rata-rata gitu. Atau menganalisa pasar. Di situ analisa pasar itu penting gitu dilakukan. Fungsinya itu untuk melihat pemetaan atau probabilitas atau percetakan tentang berjalannya atau tidaknya gitu ya. Misalnya jika ingin menerbitkan buku sendiri tentunya, itu kita memperhatikan tempat usaha kita yang dibuka gitu. Nah, bisa memilih lokasi yang strategis, juga memperhatikan sasaran dan juga promosi. Nah, supaya para penulis itu tahu dan ada penerbit yang menawarkan harga lebih murah gitu, pemasaran yang lebih menguntungkan gitu. Nah,
Itu hal penting lainnya itu ya memetakan kinerja yang dijalankan, ya misalnya memetakan jumlah karyawan yang akan dilibatkan gitu, mempertimbangkan pendistribusian yang berhasil gitu. Kita itu akan terjual lebih efektif gitu ya. Cara-cara sederhananya itu ya sangat penting gitu buat kita jalankan gitu, karena keuntungan itu melakukan analisa pasar itu membantu untuk menetapkan standar usaha yang ingin diraih. Dengan kata lain, membuat gambaran secara rinci gitu, jelas memberikan gambaran dan juga membantu mempersiapkan segala sesuatunya sehingga mampu meminimalisir terjadinya kerugian. Nah, selanjutnya itu ada distribusi buku. Nah, kesuksesan dalam melakukan cara menerbitkan buku sendiri gitu, memasarkan buku yang sudah dicetak. Itu banyak memasarkan buku. Selain menggunakan sosial media atau internet, itu dapat dilakukan sistem distributor, di mana penerbit itu bisa bekerja sama dengan distributor buku dan memasarkan buku yang sudah diterbitkan gitu. Nah, selain distributor, itu pemasaran itu bisa sistem nitip buku ke toko-toko buku gitu. Nah, itu urusan persiapan yang dilakukan oleh penulis menerbitkan buku sendiri ya. Semoga ulasan ini bermanfaat gitu. Nah, cara dalam menulis atau menerbitkan buku yang tepat itu kalian ada banyak alasan mengapa orang menulis buku itu. Ada yang menulis karena memang panggilan hati ya, ada pula yang ingin menulis buku karena kayak passive income gitu. Namun banyak yang menulis buku karena ingin membangun personal branding gitu. Kesemua alasan ya sah-sah aja gitu, karena bagi sebagian orang itu mungkin masih menganggap menjadi seorang penulis itu pekerjaan yang tidak keren. Padahal tidak selalu begitu. Ketika penulis itu dapat menerbitkan buku, diterima baik oleh pasaran, di pasar gitulah, pemasaran gitu. Nah, keuntungan baik dari finansial atau personal branding itu akan didapat cuma-cuma. Belum lagi pembagian royalti dari penjualan buku. Atau menggiurkan, gimana sih cara gitu buku-buku kita itu laku dan sangat menggiurkan gitu, karena karir seorang penulis itu akan semakin terasa ya, terasa lengkap ketika berhasil menulis dan juga menerbitkan buku ya. Akan sangat gembira gitu ketika melihat nama kita itu terpajang di cover buku, dan buku-buku tersebut terpajang indah di rak buku, juga bisa dinikmati oleh banyak pembaca juga. Nah, itu bisa menulis dan juga menerbitkan buku itu, maka seorang itu perlu memahami beberapa tahap dalam menerbitkan buku. Pokoknya banyak banget cara dalam menerbitkan buku. Di sini saya akan memberikan tahapnya dalam menulis buku, menerbitkan buku gitu. Nah, yang pertama itu kalian tahap pre-writing. Pre-writing ini tahap awal yang bisa kalian lakukan. Itu tahap pre-writing ini penulis itu akan mulai mencoba mencari ide yang sesuai dengan tema yang ditulis. Itu tahap pre-writing ini punya peran penting dalam menulis, menerbitkan sebuah karya. Bagian ini merupakan dasar bagi seorang penulis. Kenapa? Karena idenya itu tidak berhasil didapat, maka sang penulis itu tidak dapat berkarya sebelum melakukan pre-writing. Nah, penulis yang akan bingung menulis apa, itu kalian lakukan pre-writing. Ada banyak cara yang bisa dilakukan penulis agar mendapatkan ide dalam menulis buku. Ya misalnya kalian dalam menemukan ide itu dalam perjalanan di kereta api, atau menemukan ide saat sedang berkencan bersama kekasih, istri, suami gitu. Tapi ada pula penulis yang mendapatkan inspirasi itu ketika membaca buku sebagai referensi gitu. Tapi yang jelas itu meningkatkan kemampuan menulis itu memperbanyak kosakata dalam tulisan. Memang perlu membaca banyak buku. Selain kosakata yang semakin banyak, wawasan atau sudut pandang itu juga akan bertambah gitu. Dengan bertambahnya sudut pandang atau wawasan ya akan semakin mudah dalam menulis gitu. Juga disarankan gitu untuk memperbanyak jalan-jalan gitu, bukan untuk bermain atau seperti anak hit zaman sekarang gitu. Tapi kegiatan yang traveling, jalan-jalan itu bisa membuat penulis itu merasa fresh. Dengan begitu membuat diri kita itu menjelajah. Ketika penulis itu berada dalam kondisi fresh, justru akan merasa sangat bebas sehingga cenderung mudah menemukan ide. Nah, itu gak jarang sekali ide
Menulis itu datang saat kita sedang dalam perjalanan. Selain itu banyak yang kalian pelajari di sekitar kalian. Maksudnya itu penulis itu harus peka dengan dunia sekitar. Contohnya, saat kalian memiliki banyak teman, baik itu perempuan, laki-laki, atau yang cantik tampan, baik hatinya, parasnya, itu kalian memiliki tentang seluk-beluk dunia kecantikan. Dari fenomena kecantikan tersebut, teman-teman kalian yang tadi mungkin diangkat sebagai ide dalam menulis sebuah buku. Perlu didasari itu profesi seorang penulis, profesi yang tidak bisa dilepas dari kreativitas. Nah, dengan itu kalian harus sadar bahwa dengan menulis kalian bisa mengangkat fenomena yang sederhana menjadi tulisan yang menarik gitu, bahkan inspiratif. Nah, sama halnya ketika kalian menulis buku, itu kalian bisa memiliki fenomena sederhana yang bisa ditemui di kelas atau bersama mahasiswa-mahasiswi. Misalnya, cara membuat karya ilmiah yang mudah gitu. Nah, masih banyak lagi tema sederhana gitu. Dan selanjutnya ada drafting. Di situ tahap kedua, di mana drafting itu membuat karya. Pada tahap ini seorang penulis itu akan mulai menulis naskah. Nah, saat proses itu penulis boleh menulis apa saja dalam naskahnya. Ini boleh bebas menulis yang dia pikirkan, ide yang sudah dipilih gitu. Menulis itu tentang bebas, gimana? Kita menulis itu tanpa beban. Kita benar-benar menempuh segala kreativitas yang kita miliki. Dalam proses drafting ini, sikap kreativitas kita itu harus betul-betul dijunjung tinggi. Dengan kreativitas ini, seorang penulis akan membuat karya-karyanya itu bagus gitu. Karena itu proses drafting itu teknik menulis betul-betul diperlukan. Ya, kemampuan merangkai kata, kemampuan menggunakan majas, kemampuan ekspresi juga, dan semuanya itu perlu dikeluarkan agar tercipta tulisan yang menarik dibaca. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menulis itu bukan soal bakat atau kemampuan menulis gitu. Karena gimana ya, menulis itu keahlian gitu. Keahlian yang ditekuni juga. Dan proses drafting ini ya biar tidak kesulitan gitu. Maka mulai banyak latihan gitu. Latihan menulis mulai dari sekarang. Kalian sebagai seorang penulis itu bisa menyelesaikan proses drafting, maka akan memiliki draft pertama dari tulisan kalian gitu. Dan selanjutnya kalian jangan lupa revisi. Nah, setelah menulis itu atau menulis tentang apa saja, hal apa saja yang ingin kalian tuliskan pada naskah, maka tahap selanjutnya itu kalian mulai mengkoreksi atau merevisi tulisan mana yang baik dicantumkan atau tidak gitu. Nah, pada tahap ini kalian mencari tahu di mana letak kekurangan tulisan gitu, apa sudah sesuai dengan alur atau masih melebar kemana-mana gitu. Nah, di tahap revisi ini seorang penulis itu dapat mengubah beberapa bagian dari tulisan. Ini bisa menambah isi tulisan dan juga menambah data baru dan dapat menghilangkan opini juga, atau melalui tahap revising. Banyak lagi, pokoknya penulis itu akan banyak mengoles karyanya menjadi tulisan yang semakin menarik lagi gitu. Nah, selanjutnya itu kalian editing. Nah, semakin masuk tahap revisi, kita saatnya itu menuju tahap editing. Pada tahap ini penulis itu akan menjalankan proses pengeditan terhadap karya. Ini ada beberapa tahap revisi yang masih bisa menambah atau mengurangi isi tulisan. Nah, pada tahap ini penulisan akan memperbaiki berbagai kesalahan tanda baca, juga kesalahan pola kalimat, atau sebagai kesalahan tata bahasa lainnya juga. Nah, meskipun nanti tulisan kalian itu akan kembali diedit oleh editor di penerbit gitu. Nah, seorang penulis itu tetap harus berusaha menyunting tulisan sendiri, karena malu lah gitu, seorang penulis masih banyak revisi. Nah, apalagi soal tanda baca gitu, karena perlu melakukan proses editing sendiri. Nah, seorang penulis itu ditentukan memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar gitu. Nah, dalam proses edit ini jangan pernah kalian bosan, jangan pernah kita malas. Sebagai seorang penulis baik itu non fiksi atau fiksi, nah perlu memverifikasi data-data yang ditampilkan di buku gitu, karena jika data-data yang meragukan atau belum pasti, maka data tersebut harus diverifikasi ulang. Nah, ini perlu dilakukan
untuk menghindari adanya kesalahan dalam buku kita. Apalagi buku itu sudah terbit. Nah, ternyata ditemukan kesalahan data, maka urusannya itu bisa tidak sederhana. Jangan sampai pembaca pertama kali itu sadar kesalahan kita. Selain urusannya tidak sederhana karena harus merevisi buku yang sudah terbit. Nah, itu nama baik kalian itu sebagai penulis itu terbawa juga gitu. Selanjutnya kita akan membahas publikasi. Di situ jika sudah yakin dengan tulisan buku kalian, itu maka memasuki tahap akhir, yaitu seperti publish. Di situ publish ini pada tahap ini bisa meneruskan naskah ke penerbit tentunya. Nah, pertanyaannya yang muncul itu, apakah kalian sudah menemukan penerbit yang bisa menerima naskah kalian gitu. Nah, sebab menemukan penerbit itu harus menerima naskah kita gitu. Ya gampang-gampang susah gitu, tapi jangan khawatir, sekarang kalian bisa menerbitkan buku secara independen karena ada banyak penerbit independen yang siap membantu kalian untuk menerbitkan naskah. Ya bedanya dengan penerbit mayor yang memang sedikit ketat gitu untuk memilih buku yang mana yang pantas diterbitkan. Nah, saatnya naskah kalian itu sudah diterima oleh penerbit, maka naskah tersebut akan diproses. Ya, selanjutnya naskah tersebut akan melalui proses alur penerbitan di penerbit. Naskah itu akan dibaca editor, diedit juga, dan di layout, dibuat cover, dan juga ditambah ilustrasi, dan kemudian diproduksi. Nah, ketika proses publishing ini sudah dilalui, maka buku seorang penulis itu akan terbit. Nah, setelah terbit, buku kalian itu akan didistribusikan dan tergantung dari siapa yang mendistribusikan juga. Nah, pada bagian itu kita bisa bekerja sama dengan penerbit. Biasanya sih mereka akan membantu mempublikasikan gitu, mempublikasikan buku kalian entah secara offline atau digital gitu. Pokoknya banyak tahapan-tahapan yang harus kalian pelajari. Dengan tahapan ini kalian bisa menulis buku, menerbitkan buku. Pokoknya semangat dalam menerbitkan buku, menuliskan buku, dan jangan lupa belajar dan terus belajar, menulis dan membaca. Itu kuncinya. Pokoknya semangat, jangan pernah lupa dengan tujuan kita, dan jangan pernah patah semangat, tetap menjaga motivasi kita, inspirasi kita, dan tetap menjadi diri kita sendiri. Pokoknya terima kasih kepada komunitas KSJ Sumatera yang telah mempercayai saya sebagai narasumber atau pemateri di seminar di seminar di Classroom ya, atau penyampaian narasumber pemateri di acara. Semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada peserta yang sudah mau berdiskusi dengan saya dan mau sharing juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.